Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga keberkahan dan kesehatan selalu meliputi kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum saya mulai bercerita, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja cekidot. Nabi Ibrahim dilahirkan di Padang Arab, di daerah Irak, dan masuk wilayah kerajaan Babilonia. Pada masa itu, kerajaan Babilonia adalah penyembah berhala. Bahkan ayah kandung Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Azar, seorang pembuat patung dan penyembah berhala. Ayah Nabi Ibrahim membuat patung bukan hanya buat sendiri, namun dijual untuk para penduduk dan disembah kembali. Walaupun lahir di tengah orang-orang penyembah berhala, Allah memberi kecerdasan yang sangat kuat kepada Nabi Ibrahim. Memiliki keberanian dan akal yang sangat cerdas. Allah memberikan pemahaman kepada Nabi Ibrahim bahwa menyembah patung itu adalah suatu kesesatan yang nyata. Ibrahim pun pernah bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah patung-patung itu ayah yang membuatnya, dan patung itu pun tidak bisa mendengar doa-doa kita?" Ayahnya pun menjawab, "Jangan sembarangan kamu. Ini adalah sembahan nenek moyang yang sudah turun-temurun." Allah pun membimbing Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menemukan Tuhan yang sebenarnya. Ketika dia melihat langit di malam hari dan melihat bintang begitu terang dan bercahaya, maka Ibrahim pun berkata dalam hati, "Inilah Tuhanku yang indah dan terang." Namun ketika pagi hari, bintang yang terang itu sudah menghilang dan berganti dengan matahari yang bersinar terang dan indah. Nabi Ibrahim pun berkata dalam hati, "Inilah Tuhanku yang sebenarnya, matahari." Namun ketika malam hari pun, matahari pun hilang, digantikan oleh bulan yang sangat terang dan indah. Nabi Ibrahim pun berkata, "Inilah Tuhanku yang sebenarnya, sangat indah dan bercahaya." Namun ketika pagi hari, bulan pun kembali digantikan oleh matahari. Dan akhirnya Nabi Ibrahim pun meyakini bahwa bulan, bintang, dan matahari bukanlah Tuhannya. Nabi Ibrahim pun berkata dalam hati, "Ya Allah Tuhan semesta alam, berilah petunjuk kepadaku agar hamba-Mu ini tidak tersesat menyembah seperti mereka patung-patung itu." Nabi Ibrahim melihat paman dan warga lainnya menyembah patung itu. Nabi Ibrahim pun bertanya kepada pamannya, "Paman, kenapa paman menyembah patung itu? Bukannya menyembah patung itu adalah suatu kesesatan yang nyata." Pamannya pun menjawab, "Hai Ibrahim, kamu sedang bercanda atau sedang serius? Patung-patung ini adalah sembahan leluhur kami, nenek moyang kami, dan ayah ibu kami. Hai Ibrahim, kamu jangan ngomong ngelantur ya." Nabi Ibrahim alaihissalam bersumpah dalam hati akan menghancurkan patung-patung mereka dan membuktikan patung-patung itu tidak bisa apa-apa. Suatu hari di kampungnya Nabi Ibrahim ada acara keagamaan yang memberikan sesaji kepada patung-patung mereka. Setelah memberikan sesaji kepada patung, mereka pun berjalan-jalan keluar kota. Nabi Ibrahim pun tidak ikut rombongan itu. Lalu Nabi Ibrahim ke tempat penyembahan berhala-berhala itu. Melihat sesajian yang masih utuh tidak dimakan oleh patung-patung tersebut. Nabi Ibrahim pun bertanya kepada patung tersebut, "Hai patung-patung, kenapa kamu nggak memakan sesaji ini?" Karena tidak ada jawaban dari patung tersebut, Nabi Ibrahim pun memutung dan menghancurkan semua kepala patung-patung tersebut. Disisakan satu patung yang sangat besar dan dikalungi
kampak yang dipakai untuk memotong berhala-berhala lainnya. Dan ketika warga sudah mulai kembali ke kampungnya, melihat berhala-berhala mereka yang hancur berantakan, mereka pun marah dan berteriak-teriak, "Siapa yang sudah menghancurkan berhala mereka?" Akhirnya mereka pun menuduh Nabi Ibrahim. Selain tidak ikut keluar kota, Nabi Ibrahim juga sering berdakwah agar jangan menyembah patung-patung berhala tersebut. Nabi Ibrahim pun dipanggil di hadapan warga. Warga atau kaumnya Nabi Ibrahim itu bertanya, "Hai Ibrahim, apakah benar kamu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami itu?" "Tidak, yang menghancurkan adalah patung yang paling besar itu. Lihat saja, dia yang memakai kampak." Kaum Ibrahim itu pun menjawab, "Tidak mungkin patung-patung itu bisa membunuh." Nabi Ibrahim pun kembali menjawab, "Kalau tidak percaya, tanya saja kepada patung itu. Kenapa juga kalau tidak bisa apa-apa berhala itu kalian sembah?" Mendengar jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam itu, kaum Ibrahim pun tersadar bahwa mereka telah keliru menyembah berhala. Namun, karena kekafiran mereka pun tetap ngeyel. Para pemuka kaum Ibrahim berunding untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam. Para pemuka kaum sepakat menghukum Ibrahim dengan membakarnya. Pada saat itu, raja yang berkuasa adalah Raja Namrud. Raja Namrud memerintahkan semua bawahannya untuk membakar Nabi Ibrahim di tanah lapang agar bisa dilihat semua warga atau kaum Nabi Ibrahim saat itu. Ketika semuanya sudah siap, Nabi Ibrahim pun dibakar di atas tumpukan kayu yang sangat tinggi dan banyak. Api pun dinyalakan dan berkobar sangat hebat, dan panasnya pun benar-benar panas. Dan Allah pun berfirman, "Hai api, dinginlah dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim." Maka ketika api yang berkobar sangat besar itu padam, Nabi Ibrahim keluar dari pembakaran itu dengan segar bugar, bajunya pun masih utuh, hanya ikatannya saja yang lepas. Ketika Nabi Ibrahim sudah resmi diangkat menjadi rasul, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun giat berdakwah. Kala itu umat Nabi Ibrahim atau di kerajaan Babilonia menyembah berhala dan dewa-dewa. Raja Namrud kala itu dianggap keturunan dari dewa-dewa. Karena memang Namrud itu mempunyai fisik yang kuat dan kecerdasan yang sangat tinggi. Makanya sombong dan takabur dan menganggap dirinya adalah Tuhan. Mendengar dakwah Nabi Ibrahim, Raja Namrud pun murka. Lalu dipanggillah Nabi Ibrahim ke istana dan mereka pun berdebat tentang Tuhan. Namrud pun bertanya, "Siapakah Tuhanmu, hai Ibrahim?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Tuhanku adalah yang mematikan dan menghidupkan." Raja Namrud pun menjawab, "Aku juga bisa mematikan dan menghidupkan orang." Nabi Ibrahim alaihissalam pun kembali menjawab, "Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Jika kamu memang Tuhan, terbitkanlah matahari dari barat." Mendengar jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud pun terdiam dan tercengang. Dan Raja Namrud pun sangat bingung mau berbuat apa dan menjawab apa. Itulah sedikit cerita dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kecerdasannya yang sangat tinggi itu, dengan cara membuka akal pikiran mereka. Ada satu kisah unik yang menyertai perjalanan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, bagaimana Engkau menghidupkan yang sudah mati? Tunjukkanlah kepadaku."
Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Hai Ibrahim, apakah kamu belum percaya tentang kekuasaanku? Hamba sangat percaya. Hal ini saya lakukan agar iman saya terus bertambah kepadamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kembali berfirman, "Ambillah 4 burung dan potong-potonglah mereka jadi beberapa bagian, dan letakkan burung-burung itu di atas bukit yang berbeda. Kemudian panggillah burung-burung tersebut, maka burung tersebut akan datang dalam keadaan hidup." Nabi Ibrahim pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertambahlah keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun terus berdakwah dan tidak putus asa juga mendakwahi ayahnya. "Ayah, kenapa ayah masih menyembah berhala dan dewa-dewa itu? Sedangkan berhala dan dewa-dewa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan menyembah berhala-berhala itu, ayah sudah menjadi benar-benar sesat dan pengikut setan." Ayah Ibrahim pun menjawab, "Hai Ibrahim, kamu ini berkata apa? Bencikah kau kepada Tuhan-Tuhanku? Pergilah kau dari sini." "Baiklah ayah, saya akan pergi dari sini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepadamu." Nabi Ibrahim pun juga berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa ayahnya, sampai jelas nyatanya bahwa ayahnya tidak mau beriman kepada Allah dan terus membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun berkata kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, janganlah kamu berdoa minta ampunan kepada orang-orang yang kafir. Karena sudah berdakwah sekian lama dan tidak ada yang mau beriman kecuali sedikit, maka hijrahlah Nabi Ibrahim alaihissalam itu dari kampungnya Irak. Atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim pun hijrah ke Syam ataupun Palestina bersama keluarga dan Nabi Lut alaihissalam. Di Palestina pun Nabi Ibrahim berdakwah, namun sambutan dari warga ataupun kaum Palestina kurang begitu baik. Dan akhirnya Palestina dilanda wabah penyakit dan kemarau yang sangat panjang. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut pun berpisah. Nabi Lut dan keluarganya menuju Sadum di Syam. Nabi Ibrahim bersama Bunda Sarah menuju ke Mesir. Saat itu Mesir diperintah oleh raja yang sangat zalim. Raja Mesir menyukai wanita-wanita yang sangat cantik untuk dijadikan selir-selir atau jadikan istrinya. Tidak peduli wanita cantik itu udah bersuami atau belum. Kalau sudah, biasanya laki-laki itu atau suaminya akan dibunuh. Pada waktu itu Nabi Ibrahim pun berbohong kepada raja bahwa Bunda Sarah adalah saudaranya. Dan atas kuasa Allah, Raja Mesir pun tidak jadi berbuat jahat ke Bunda Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Raja Mesir selain mengembalikan Bunda Sarah dihadiahi pelayan. Pelayan itu berkulit hitam dan santun, namanya Hajar. Setelah sekian lama berdakwah di bumi Mesir, Mesir pun bukan tempat yang baik untuk berdakwah. Nabi Ibrahim kembali diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali hijrah ke Palestina. Dalam perjalanan dakwahnya dan berumah tangga sudah sekian lama, Nabi Ibrahim belum dikaruniai seorang putra pun. Walaupun sudah sering memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari Bunda Sarah semakin tua dan mandul, Bunda Sarah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam
untuk menikahi Siti Hajar, wanita yang soleh, santun, dan setia ini. Dari pernikahannya dengan Bunda Hajar, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra bernama Ismail. Melihat Bunda Hajar mempunyai seorang anak, Bunda Hajar pun sepertinya sangat cemburu walaupun tidak diungkapkan dengan kata-kata. Memahami situasi ini, Nabi Ibrahim alaihissalam pun memisahkan Bunda Sarah dan Bunda Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam pun meminta kepada Siti Hajar untuk segera berkemas dan membawa Ismail untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh. Akhirnya Siti Hajar, Ismail, dan Nabi Ibrahim benar-benar melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dan tibalah di suatu tempat yang sangat tandus berupa padang pasir. Nabi Ibrahim pun tiba-tiba berhenti dan meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail di tengah padang pasir tersebut. Bunda Hajar pun bertanya, "Hai Ibrahim, kamu mau kemana? Kenapa kamu meninggalkan kita berdua di sini?" Nabi Ibrahim hanya berjalan dan menunduk saja. Bunda Hajar pun bertanya untuk kedua kalinya dengan pertanyaan yang sama. Dan Nabi Ibrahim pun tetap dengan menunduk dan tidak ada jawaban. Akhirnya Bunda Hajar pun mengganti pertanyaannya, "Ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Baiklah, jika itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menelantarkan kami berdua. Sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tega meninggalkan keluarganya di tempat terpencil dan gersang itu. Dengan berlinang air mata, Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Tuhanku, aku telah menempatkan keluargaku di tempat gersang ini. Mudah-mudahan mereka menegakkan sholat. Jadikanlah hati manusia senang kepada mereka. Berilah mereka buah-buahan dan rezeki yang cukup, agar mereka selalu bersyukur kepadamu." 10 tahun kemudian, kota Mekah sudah sangat ramai berkat munculnya air Zam-Zam. Untuk cerita air Zam-Zam ini, bisa dilihat video saya setelahnya ya guys. Karena mereka menganggap air Zam-Zam itu adalah kepunyaan Bunda Hajar dan Nabi Ismail. Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, dan sabar. Suatu ketika Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beristirahat, bermimpi, diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya Ismail. Nabi Ibrahim pun masih ragu, mimpi itu dari Allah ataupun dari setan. Setelah 3 kali bermimpi, baru Nabi Ibrahim alaihissalam itu yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Harus dilaksanakan walaupun sangat berat di hati. Nabi Ibrahim pun menyampaikan mimpinya kepada Nabi Ismail alaihissalam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan menyembelih anaknya. Nabi Ismail pun tegas menjawab, "Ya ayah, jika emang itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib kita laksanakan. Insya Allah saya akan sabar dan ikhlas menerimanya." Mendengar jawaban Nabi Ismail tersebut, Nabi Ibrahim pun lega. Bertambah mantaplah hati Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya itu.
Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menuju Mina ke tempat penyembelihan. Di sepanjang jalan, iblis pun selalu menggoda agar mengurungkan niat mereka. Kata iblis, "Hai Ibrahim, kamu adalah ayah yang super tega. Kenapa kamu akan menyembelih anakmu, sedangkan kamu itu sudah lama banget tidak dikaruniai putra? Kamu berdoa puluhan tahun untuk mempunyai anak. Setelah punya anak, kamu akan menyembelihnya." Nabi Ibrahim pun mengambil kerikil-kerikil dan dilemparkan kepada iblis itu, karena hati Nabi Ibrahim dan Ismail sudah mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim pun membaringkan Nabi Ismail. Dan ketika Nabi Ibrahim mulai mengayunkan goloknya ke leher Nabi Ismail, dan Allah pun berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah mentaati perintahku. Ini adalah perintah yang sangat sulit. Aku akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Allah memberi ganti Ismail dengan domba yang sangat besar dan gemuk. Dan akhirnya Nabi Ismail pun tidak jadi disembelih karena sudah diganti domba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Ibunda Hajar mencari air dan akan disembelihnya Nabi Ismail ini menjadi rangkaian dalam ibadah haji. Nabi Ibrahim pun juga mendapat perintah untuk meninggikan Ka'bah, karena Ka'bah sudah ada dari zamannya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim berusaha meninggikan saja, dan pada waktu itu Nabi Ibrahim kesulitan meninggikan bangunan Ka'bah lebih tinggi. Nabi Ibrahim pun mengangkat batu untuk dijadikan pijakannya. Dan atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, batu itu menjadi melunak dan ada telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai sekarang pun batu itu masih bisa dilihat ya guys. Ka'bah itu menjadi pusat ibadah haji dan sholat. Ketika Ka'bah sudah jadi, Nabi Ibrahim pun berdoa untuk anak keturunannya nanti. Antara lain doanya supaya diangkat Rasul di antara keturunan mereka. Dan di akhir zaman lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jawaban atas doa Nabi Ibrahim Alaihissalam. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan Nabi Ismail. Setelah selesai membangun Ka'bahnya, Nabi Ibrahim pun kembali ke Palestina menemui Bunda Sarah. Kala itu mendapat tamu yang tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Dan tamu-tamu tersebut pun dijamu istimewa oleh Nabi Ibrahim. Dan tamu-tamu tersebut dijamu istimewa. Namun ketika jamuan tersebut dipersilahkan makan, tamu-tamu tersebut itu tidak ada yang mau memakannya. Nabi Ibrahim pun merasa takut, namun tamunya pun segera menjawab, "Hai Ibrahim, janganlah takut, sebenarnya kami ini adalah utusan Allah. Kami tidak makan dan minum. Kami hanya membawa berita bahagia saja, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniai kalian seorang anak yang sangat cerdas dan soleh." Mendengar itu, Bunda Sarah pun terkejut namun sangat bahagia. Dan Nabi Ibrahim pun bertanya kepada malaikat tersebut, "Adakah tugas yang lain?" "Sebenarnya kami ke sini diutus untuk menghukum kaum Sadum karena mereka tidak mau beriman." Nabi Idris pun berkata, "Di sana ada Nabi Lot." Malaikat pun menjawab, "Lot dan keluarganya dan orang beriman akan selamat, kecuali istrinya." Nabi Ibrahim alaihissalam diberi keturunan dari Bunda Sarah ketika umur sudah tua.
keturunan Bunda Sarah diberi nama Ishak. Dan dari Nabi Ishak ini akan lahir keturunan nabi-nabi dari Bani Israel. Semua nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah keturunan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mempunyai julukan bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim adalah nabi pertama yang mengajarkan ketauhidan. Itu tadi rangkuman kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Jika saya banyak salah dalam menyampaikan cerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada yang kurang, boleh ditambahkan di kolom komentar. Karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.